Iman adalah mutiara di dalam hati manusia. Uhiyyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kehadiratnya Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam juga kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, sebagaimana biasanya kita isi waktu yang cukup pendek ini untuk menambah wawasan keislaman kita, yang pada akhirnya kita berharap wawasan atau pemahaman keislaman itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada zuhur kali ini kita renungi, kita tadaburi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qal alladhi la ya'man jarahu bi'a'immati. Muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Abu Hurairah, pernah mengatakan dalam hadisnya, demi Allah seseorang itu belum bisa dikatakan beriman. Dan sumpah Rasul ini bukan sekali tapi 3 kali. Demi Allah seseorang itu belum bisa dikatakan beriman. Demi Allah sesungguhnya seseorang itu belum bisa dikatakan beriman. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi lazim bagi para sahabat ketika Rasul menyampaikan sesuatu, mereka pasti sangat peduli. Apalagi kalau seandainya ungkapan Rasul itu menumbuhkan tanda tanya, menyebabkan kebutuhan berikutnya untuk diketahui lebih dalam. Sama seperti hadis ini, Rasul bersumpah, demi Allah seseorang itu tidak beriman. Pasti para sahabat, kita pun hari ini misalnya, muncul perasaan ingin tahu, bertanya siapa yang tidak beriman. Apalagi kalau seandainya Rasul mengatakan itu sampai 3 kali. Demi Allah seseorang itu belum bisa dikatakan beriman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasul? Kenapa seseorang itu belum dikatakan beriman? Ternyata jawaban Rasul, seseorang itu belum bisa dikatakan beriman kalau seandainya dia belum bisa menumbuhkan rasa aman bagi tetangganya. Berarti urusan tetangga bukan urusan sederhana. Urusan tetangga ternyata ada kaitannya dengan iman. Urusan bertetangga ternyata berkaitan berbanding lurus dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah, itu adalah indikasi iman. Kalau kita beramal, itu adalah indikasi iman. Tapi kalau seandainya ibadah yang kita kerjakan, amal yang kita perbuat begitu banyak, tidak menimbulkan rasa aman bagi tetangga kita, itu jadi masalah. Apalagi kalau seandainya amal kita tidak ada, ibadah kita tidak ada, dengan tetangga pun juga tidak baik, tidak akur. Dan tidak ada pilihan, biarlah tidak taat asal dengan tetangga baik. Tidak, ini bukan pilihan seorang muslim. Pilihan seorang muslim adalah dia baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan amalnya, dibuktikan dengan ibadahnya, dengan orang sekitarnya juga dia menjadi orang yang baik. Andai pun mungkin belum bisa membantu tetangga dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat, atau dengan pekerjaan, minimal tumbuhkan rasa aman bagi tetangga kita. Keberadaan kita tidak mencemaskan mereka. Maka itu adalah indikasi keimanan seorang muslim. Jadi seorang muslim yang imannya baik, keberadaannya tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. Apalagi kalau seandainya keberadaannya dibutuhkan oleh orang lain, berarti imannya bagus. Dia peduli secara sosial. Tapi minimal
andai belum bisa membantu orang lain, pastikan keberadaan kita tidak menimbulkan efek negatif bagi orang lain. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu pentingnya rasa aman bagi tetangga, bagi orang lain, maka wajar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaitkannya dengan iman. Kenapa? Karena rasa aman itu tidak bisa dibayar dengan uang. Banyak orang kaya dianggap masalah aman itu sepele, tidak. Ternyata berbiaya besar untuk urusan keamanan. Badan kita sehat, alhamdulillah. Tapi kalau rasa aman hilang, kita tidak bisa istirahat nyenyak. Jadi jangan dikira rasa aman itu sepele atau sederhana. Rasa aman itu sangat luar biasa dibutuhkan oleh setiap kita, setiap muslim. Uang kita banyak, badan sehat, tapi rasa aman hilang. Tidak bisa kita istirahat, tidak bisa kita tidur. Apalah gunanya harta yang banyak? Apalah gunanya badan sehat kalau rasa aman hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka wajar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la yu'min. Demi Allah, seseorang itu belum bisa dikatakan beriman kecuali dia bisa menumbuhkan rasa aman bagi tetangganya. Naik level dari sekadar memberikan rasa aman, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya lain mengatakan, la yabitar rajulu syabi'an wa jiranuhu mata jau'an. Jangan sampai terjadi seorang mukmin, seorang muslim yang beribadah setiap waktu, beramal setiap kesempatan, dia tidur kekenyangan, sementara jiranuhu mata jau'an, sementara tetangganya mati kelaparan. Hadis ini sekali lagi menguatkan betapa pentingnya kita berinteraksi, bermuamalah dengan orang yang ada di sekitar kita. Dan orang yang paling dekat di sekitar kita adalah tetangga kita. Walaupun mungkin tidak sesuku, tidak sedarah. Tapi karena dia ada di depan kita, ada di samping kita, dia adalah tetangga, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan rasa aman, dan dia juga berhak untuk mendapatkan pertolongan dari kita. Kenapa? Karena fitrahnya kehidupan, ada kalanya musibah datang, ada kalanya ujian menimpa kita. Siapa yang paling duluan menolong? Bukan keluarga dekat, bukan kakak atau adik kandung. Mungkin saja iya, tapi jarang. Kenapa? Karena mungkin jaraknya yang begitu jauh. Tetapi tetangga yang ada di depan kita, di samping kita, tidak ada hubungan tali darah, tidak ada hubungan kekeluargaan, tapi karena selama ini kita menumbuhkan rasa aman terhadap mereka, bahkan kita juga memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita, mereka merasa lebih dekat dengan kita. Maka disitulah baru terasa indahnya Islam. Disitulah baru terasa nikmatnya beragama. Karena kita seakidah, karena kita seagama, karena kita sesama muslim, terasa hidup tolong menolong. Kenapa? Karena awalnya kita menumbuhkan rasa aman kepada tetangga kita. Dan jangan berharap kalau seandainya orang di sekitar kita tidak aman dengan keberadaan kita, lalu kita berharap kita akan mendapatkan bantuan. Sulit. Karena apa? Karena dalam hidup ini berlaku hukum sebab akibat, hukum kausalitas. Kalau kita baik kepada orang, logikanya orang juga akan baik. Walaupun mungkin ada juga orang tidak baik juga pada kita. Tapi kalau kita buruk, jahat dengan orang lain, pasti balasan juga sama. Makanya seorang muslim wajar dikatakan oleh Rasul, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min la man la ya'man jairanahu. Demi Allah, kata Rasul, seseorang itu belum bisa dikatakan sempurna imannya kecuali dia memang menumbuhkan rasa aman dengan tetangganya. Keberadaannya mudah-mudahan dibutuhkan oleh tetangganya. Kenapa? Karena dia memberikan rasa aman, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, sehingga terasalah ukhuwah, persaudaraan antar sesama muslim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.